Soal sudah dibuka, soal. Udah? Soalnya udah? Ya, dibuka dulu soalnya biar nanti bisa dibaca soalnya, dilihat pembahasannya di papan tulis. Sudah? Ya, santai aja. Paling kemalaman pulangnya yang malam tar. Sudah 2 hari ini Pak jaringan Pak nggak bagus. Iya. Oh, speakernya kurang jelas ya? Ya, soalnya udah dibuka. Udah, pegang ya soal semua. Udah bisa dilihat ya nomor 1. Udah? Ya, soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 itu dia kan setengah, min 4/3, 9/4 sama min 16/5. Ya kan? Pertanyaannya dapat dinyatakan dalam bentuk. Itu yang ditanya adalah UN. Ya, yang ditanya itu UN-nya berapa? Cara melihatnya, ini kan ada lihat baris atas, barisan atas atau pembilang. Ini angkanya 1, 4, 9, 16, ya kan? Bisa kelihatan? Ya. Ini artinya dia adalah n kuadrat, karena suku ke 1, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat dia 4, 3 kuadrat 9, 16, 4 kuadrat dia 16. Yang di bawah dia 2, 3, 4 dan 5. Berarti dia n plus 1. Suku pertama dia 1 ditambah 1 jadi 2. Suku kedua 2 ditambah 1 jadi 3. Suku ketiga 3 tambah 1 dia 4. Suku kelima 4 tambah 1 dia 5. Sekarang kita dapat bentuk UN-nya itu adalah n kuadrat plus n plus 1, ya kan? Sekarang tinggal lihat, ini positif apa negatif? Positif kan? Suku keduanya dia negatif. Hilang suara dari sana. Ya. Sehingga di sini kita ngambilnya kalau suku pertamanya dia positif, berarti ini harus n plus 1. Jadi dia min 1 n plus 1. Artinya suku pertama itu harus pangkatnya genap. Ya. Jadi suku pertama pangkatnya genap supaya dia positif. Suku kedua berarti 2 tambah 1 kan 3. Pangkatnya ganjil, dia menjadi negatif. Suku keempat berarti suku ketiga berarti 3 tambah 1 dia 4. Pangkatnya kembali genap, dia positif. Suku keempat 4 tambah 1 5, dia menjadi negatif. Jadi jawabannya itu tadi menjadi apa? Jawabannya adalah dia yang E. Sudah, E kan? Dah?
Sudah? Halo? Suara jelas, suara jelas. Kecil suaranya. Hah? Gede ke sana. Di sana jelas suaranya? Jelas ya? Sekarang kita lihat nomor 2. Ini kalau dia di sininya negatif nomor 1, suku pertamanya negatif, misalkan soalnya dirubah. Jadi soalnya kita rubah min setengah 4/3 min 9/4 16/5. Ini kan soal 2 sama. Hanya yang tadi dia bentuknya suku pertama positif, sekarang suku pertamanya dia negatif. Kalau suku pertamanya dia negatif, berarti di sini dia adalah min 1 pangkat n. Jadi suku pertama harus ganjil pangkatnya. Kalau pangkat 1 dia ganjil negatif. Suku kedua pangkat 2 dia genap positif. Suku ketiga pangkatnya ganjil lagi, dia negatif. Baru ininya tetap sama, n kuadrat per n plus 1. Itu kalau soalnya dirubah dari tadinya positif sekarang menjadi suku pertamanya yang negatif. Ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 soalnya Bang. UN n kali 2 pangkat n per 2n pangkat 3. Pertanyaannya dia adalah tentukan barisan dari soal ini, barisannya. Kalau barisannya dia dicari n-nya 1, didapat suku pertama. Yang Anda ganti itu adalah setiap n menjadi angka 1. Ini kan n. Jadi 1. 2 pangkat n berarti 2 pangkat 1. Di bawahnya 2 kali 1 pangkat 3. Jadi didapat dia 1. Ini 2 kali 1 kali 2 pangkat 1 dia adalah 2. 2 kali 1 pangkat 3 dia adalah 2. 2 dibagi 2 dia 1. Kalau n-nya 2, n-nya 2 didapat U2. Artinya gantikan setiap n jadi 2. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Ini coret. Ya kan? Ini coret. Tinggal dia di atas dia 1, di bawah 2. Jadi dia setengah. Kalau tidak setengah dia bisa dijadi, kalau dikalikan semua dia menjadi 2 kali 2 pangkat 3 dia 8. 2 kali 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 4 dia adalah 16. Boleh 8/16 atau dia setengah. Sekarang kalau n-nya 3, U3 kan? Berarti dia 3 kali 2 pangkat 3, gitu kan? Dibagi 2 kali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 dia 8. Kali 3 dia 24. 3 pangkat 3 dia 27. Kali 2 dia 54.
Kalau N-nya 3, sorry, N-nya 4 didapat 4. Berarti dia 4 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 kali 4 pangkat 3. 2 pangkat 4 berapa? 16 kan? 16 kali 4 64. 4 pangkat 3 64 dikali 2 124. Jadi barisannya berapa? Barisannya 1. Yang pertama kan 1 kan? Kemudian 8/16. Ini kan? Kemudian 24/54. Kemudian 64/124. Jadi dia jawabannya apa? Kurang jelas itu. C. Ya. Sudah mulai pinter. Ya, Om Pip nanti dapat gitu kan bisa nilai A. Mati. Hah? Mati. Baru gua semangat ngajar 2 udah mati. Halo. Halo. Mati. Tiba-tiba mati sini. Hah? Tiba-tiba ngeheng. Ngeheng. Ini soalnya yang saya keluarkan untuk bersama ini nih. Makanya saya bahas yang ini gitu kan. Sebentar. Aku nggak mau connect. Hah? Itu bagus. Halo? Tapi nggak mau di sana nggak bisa connect. Nggak bisa connect. Sudah mati lampu. Tadi kenapa mati sini? Iya kemarin nggak mati. Heran. Mendadak mati gitu. Ngeblank. Nggak bisa digerakin. Server not found, not found, not found. Udah yang lain kita matikan dulu lah. Takut ikut. Saiful Rahman sana. Operatornya.
Nomor 3 itu barisan UN 3n kuadrat min 1 dibagi n kuadrat. Sekarang dia menyangkut kepada limit barisan yang konvergen apa divergen, dan limitnya berapa. Waktu kemarin kita ketahui bahwa kalau barisan konvergen itu harus mempunyai limit, atau dia barisan yang monoton naik atau monoton turun yang terbatas, itu konvergen. Karena barisan yang nomor 3 ini dia adalah UN 3n kuadrat min 1 dibagi n kuadrat. Langkah pertama dicari limit n menuju tangga dari UN. Ini limit n menuju tangga 3n kuadrat min 1 dibagi n kuadrat. Menentukan limit n menuju tangga dari n kuadrat min 1 per n kuadrat itu dilihat adalah pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi yang di atas dia 2, pembilang, penyebut juga dia 2. Kalau dia pangkat tertingginya atas dan bawah itu sama, maka hasil limitnya adalah koefisien-koefisiennya. Dia 3. Di sini dia 1. Kalau tidak dituliskan dia 1. Sehingga didapat limit n menuju tangga dari UN adalah 3 dibagi 1 dia 3. Kalau dia punya limit 3, berarti jawabannya UN konvergen dengan limit 3. Itu berarti apa? Ya, jadi dia yang A. Suara kecil. Gak apa-apa. Dari sini suaranya jelas? Jelas ya? Ya udah, kalau dari sana suaranya kecil nggak apa-apa gitu, supaya nggak berisik. Ya? Ya, jawabannya konvergen dengan limit 3. Jadi suatu barisan kalau mempunyai limit dia konvergen. Karena UN tadi dia limitnya 3, maka jawabannya UN konvergen dengan limit 3. Kenapa? Kalau divergen, limitnya nggak ada. Contohnya gini. Ini bisa dihapus. Ya. Soalnya kita robah. Yang tadi kan yang di atas pangkatnya 3, 2, di bawah 2 kan? Sekarang di atas pangkatnya 3, di bawah 2. Limit dari n menuju tangga UN ini adalah limit 3n pangkat 3 min 1 per n kuadrat. Teorinya kan dia dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? 3 kan? Jadi 3n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 minus 1 per n pangkat 3 dibagi n kuadrat per
N pangkat 3. Semuanya dibagi N pangkat 3. Didapat hasilnya limit N menuju tangga seper N pangkat 3 dibagi seper N. Kalau dimasukkan N-nya tangga 3 seper tangga pangkat 3, jadi dia 3 min 0 dibagi 0. 3 bagi 0 ini dia tidak terdefinisi. Bisa jelas? Bisa lihat? Kalau limitnya tidak terdefinisi, berarti dia UN divergen. Jawabannya hanya UN divergen. Jadi dia tidak punya limit kalau dia divergen. Ya. Sudah. Udah. Lanjut nomor 4. Halo. Lanjut nomor 4. Nomor 4 barisan limit barisan. Yang ditanya limit barisan. Barisannya itu dia barisannya setengah 27/16, kemudian 125/54, berikutnya per 128, ya kan? UN-nya berapa? UN-nya dulu. Ini angkanya 1, 27, 125, 343. Berarti ini 1 pangkat 3, 3 pangkat 3, ya kan? 5 pangkat 3, 7 pangkat 3. Di 1 pangkat 3, 3 pangkat 3, 5 pangkat 3, 7 pangkat 3, ya kan? Yang di bawahnya 2 kali 1 pangkat 3, 2 kali 2 pangkat 3, 2 kali 3 pangkat 3, 2 kali 4 pangkat 3. 1 pangkat 3 dia 1, kali 2 dia tetap 2. 2 pangkat 3 dia 8, kali 2 dia 16. 3 pangkat 3 27, kali 2 dia 54. 4 pangkat 3 dia adalah 64, kali 2 128. Jadi UN-nya yang di atas jadi berapa? 2N min 1 pangkat 3.
2 kali 1 2, dikurangin 1 dia 1, ya kan? Suku kedua berarti 2 kali 2 dia 4, dikurangin 1 dia 3. Suku ketiga 2 kali 3 dia 6, dikurangi 1 dia 5. Jadi UN-nya 2N min 1 pangkat 3 dibagi 2N pangkat 3. Pertanyaannya itu adalah limit N menuju taingga dari UN. Ini limit N menuju taingga dari 2N min 1 pangkat 3 dibagi, lihat pangkat di atas berapa? 3 kan? Di bawah 3, ya? Ini dia menjadi 2N min 1 pangkat 3 2 kali N pangkat 3, jelas? Ini pangkat tertinggi di atas dia 3, pangkat tertinggi dia di bawah 3. Kalau dia sama, berarti jawaban limitnya adalah koefisiennya berapa ini? Ini kan 2 kan? Pangkat 3, berarti dia kena dalam kurung, berarti 2 pangkat 3 per 2. 2 pangkat 3 dia 8, bagi 2 didapat 4. Jadi jawabannya di situ adalah C. Ya, ada pertanyaan tuh. Mic-nya udah diangkat, ada pertanyaan. Nggak ada, jelas. Kita lanjut nomor 5. Halo. Dan nomor 5. Nomor 5 itu daerah konvergensi. Jadi pertanyaan itu barisan X plus 1, X plus 1 kuadrat, X plus 1 pangkat 3, X plus 1 pangkat 4 divergen untuk X. Atau dia di pertanyaannya adalah divergen untuk daerah X. Soalnya kan, suku pertamanya apa? Ini U1, suku pertama. Suku kedua U2. Kalau mencari daerah konvergensi, atau yang pertanyaannya itu daerah X, agar barisan divergen. Kan pertanyaannya divergen kan? Maka dicari R-nya dulu.
sama deret geometri. R itu U2 dibagi U1. X plus 1 kuadrat dibagi X plus 1, hasilnya X plus 1. Syarat konvergen harga mutlak R kecil dari 1. Walaupun yang ditanya divergen, kita membuatnya dari syarat konvergen. Berarti di sini X plus 1 kecil dari 1. Karena dia harga mutlak, ini menjadi buka kurungnya berasal dia dari min 1 dan 1. Yang pertama X plus 1 kecil 1, X kecil dari 0, bacanya ke kanan. Yang kedua X plus 1 besar min 1, bacanya ke sini, dari kanan ke kiri, sehingga X nya min 2. Kelihatan ke bawah kan? Daerah konvergennya ini kan kecil dari 1, besar dari min 2. Ini daerah konvergen. Sehingga daerah konvergennya adalah yang di sini kan? Pertanyaannya ini adalah barisan divergen. Kalau ini daerah konvergen, berarti divergennya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi daerah divergen X kecil dari min 2 atau X besar dari 0. Karena pertanyaannya adalah yang divergen. Berarti jawabannya itu adalah E. Siapa bawa temannya itu? Hah? Yang mana? Yang nggak jelas yang mana? Tulisannya Pak. Tulisannya? Soalnya ini kan kita ditanyanya adalah daerah konvergensi atau daerah X agar barisan divergen. Yang kita cari langkah pertama itu adalah R. R ini rasio. Rasio U2 dibagi U1. U2 nya adalah X plus 1 kuadrat. U1 nya adalah X plus 1. Jadi didapat R nya ini. Ya, syarat konvergen, ini syarat konvergen. Harga mutlak rasionya atau harga mutlak R kecil dari 1. R nya X plus 1. X plus 1 itu harga mutlaknya kecil dari 1, atau bisa ditulis kalau harga mutlak ini berarti dia berasal dari min dan plus. Jadi min 1 kecil dari X plus 1 kecil dari 1. Yang pertama kita ambil yang ini, X plus 1 kecil dari 1. Ini kan 2. Tandanya kan 2. Yang 1 kita ambil dulu ke kanan, karena kita orang Indonesia bacanya dari kiri ke kanan gitu kan. Yang kedua, ini dia yang dari kiri ke kanan, X plus 1 kecil dari 1, X nya kecil dari 0. Nah ini pindah, habis kan. Yang kedua kita bergeser dari Arab ke Indonesia. Kalau Arab itu kan bacanya dari kanan ke kiri kan. Makanya nomor 2
X plus 1 besar dari min 1. X-nya ini plus pindah jadi min. Min 1 dia min 2. Daerah ini adalah sesuai dengan pernyataan daerah konvergen. Yang batas tadi kita cari itu adalah batas yang konvergen. Soalnya yang ditanya adalah soal yang divergen. Berarti dia daerah yang di sebelah kirinya dan di sebelah kanan, atau daerah di luar daerah konvergen. Jelas? Biasanya tuh jelas nggak jelas gitu tuh. Nggak jelas nih. Mic-nya dikasih siapa yang mau nanya? Ya? 67 yang logaritma kita abaikan. Kenapa? Tulisannya kurang jelas. Sinyalnya. Tulisan di papannya nggak jelas. Ya, nanti di rekamnya, nanti dikirim lagi. Oke, kita lanjut. Nomor 6, nomor 7. Itu pertanyaannya adalah pada posisi logaritma. Kita abaikan karena kita tidak ada soal yang itu nanti. Kita lanjut nomor 8. Ya. Pegang soalnya semua nomor 8. Nomor 8 itu bila sigma N1 sampai tak terhingga, berarti kalau dia sigma itu adalah deret. Min 1 pangkat N dari N kuadrat dibagi 2N per 2N minus 1 itu sama dengan S. Berarti deretnya nanti akan didapat ya kan? Ini berarti kalau dia min 1 pangkat N ada di depan, itu namanya deret berganti tanda. Lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 itu dia adalah plus min, ya kan? Kalau min 1 pangkat N, ini soalnya ini nanti menjadi min plus karena dia berganti tanda. Deret berganti tanda itu namanya deret alternating. Deret alternating itu jawabannya adalah C, ya kan? Nah,
Tidak bisa dilanjut? Halo? Ya? Nomor 9, sigma K 1 sampai 3 dari 15 2 1 min K. Kalau K nya 1 berarti U1 nya 2 kali 1 min 1, K nya diganti 1. Mati. Halo. Udah bisa lanjut? Lanjut. Halo. Ini sampai deh aku tuh sekali lihat begini apakah saya kira cuma saya kalau ngajar begini. Udah kita lanjut. Ya. Lanjut ya, nomor 9 tadi. Terusnya kita pakai headset ya. Ini berarti dia 15 kali 2 pangkat 0. Semua bilangan pangkat 0 dia 1. Jadi suku pertamanya didapat 15. Kalau K-nya 2, U2 dia 15 kali 1 min 2. Didapat 2 pangkat min 1, 15 kali setengah atau 15 per 2. R-nya ini U2 dibagi U1. 15 per 2 dibagi 15. Atau didapat dia 15 per 2 kali 1/15. Pertanyaannya, karena ini dia adalah deret, itu deret tak enggak. Rumusnya itu A dibagi 1 min R. A suku pertama U1 15, R itu rasio. Jadi didapat ya 1 dikurangin setengah dia setengah, 15 dibagi setengah dia 30. Jawabannya adalah E. Dah? Halo. Kita lanjut.
Dah? Nomor 10. Bisa dilanjut? Halo? Lanjut. Nomor 10 itu deretnya K1 tangga. Kalau tadi dia 2, sekarang 3. Sama. K-nya 1, U1 dia 6 kali 3, 1 min 1. Berarti 6. K-nya 2 berarti U2 6, 3, 1 min 2. Berarti 6 kali 3 pangkat min 1. Ini dia 6 kali 1/3. Dia 2. R-nya U2 dibagi U1 2/6 berarti dia 1/3. S tangganya A1 min R. 6 dibagi 1 min 1/3. 6 dibagi 2/3. Atau didapat dia 6 kali 3/2 dia 9. Jawabannya adalah C. Ya, betul. Udah semua? Halo. Kita lanjut. Nomor 11.
Nomor 11 UN dia adalah N per N kuadrat plus 1 untuk N ganjil, N per N kuadrat min 3 untuk N genap. N-nya 1, ganjil genap. Ini ganjil kan? Berarti dia pakai yang ini. U1-nya 1 kuadrat plus 2 sepertiga. N-nya 2 dia genap. Berarti U2-nya 2 per 2 kuadrat min 3. 2 per 1. Karena 2 kuadrat dia 4. Dikurangin 1 dia 4 dikurang 3 dia 1. 2 dibagi 1 dia 2. N-nya 3 ganjil, kembali ke atas. 1 per 3 kuadrat tambah 2 3 per 11. N-nya 4. U4 dia ke bawah. Berarti 4 per 4 kuadrat min 3. 16 dikurang 3 4 per 13. Pertanyaannya adalah suprimum. Halo. Gak bergerak ya. Mati. Mati ya, gak bergerak. Dia ketawain tadi, ketawainnya kan. Lagi nih pakai diketawain, mati. Udah mau habis. Hah? Udah mau habis Apanya? waktunya. Waktunya? Ya. Di sana juga mati. Hah? Nah, nyala lagi, baru nyala. Di kontak. Hmm? Baru nyala. Mana Gus? Bang tidur. Iya. Baru tidur sore. Kenapa nggak mau? Jalan.
capek deh. Oh, karena saya baru. Ya, Kak, Ya. kata Pak kita laptop, Hah? kita laptop, Kita siapa? laptop Kita siapa? pabrik. Nih. Yang mana? Ini. Yang punya kampus. Nah, Mau buat rapat. oke. Lagi pakai nggak? Dipakai sih. Nggak apa-apa. Buat rapat. Nah, gimana enggak? Gitu. Itu expert ya? Pak Mahmud punya laptop nggak? Nggak dibawa. Kok sama? Chatting. Enggak, Pak. Alternatif video konferennya pakai ini, pakai YouTube, pakai Facebook. Mau? Udah, baru nyala. Hah? Baru menjawab. Gangguan? Udah bisa. Hah? Sebentar lagi itu. Sebentar lagi. Saya siapin dulu gantinya. Udah. Jangan tidur di Ini. situ, orang musola deh. Di, Tidur orang musola situ. bilang Dek. sebentar lagi itu. Mau tunggu. Ayo lu. Sholat pasti Hah? ngajar mengajar. Orang mati tuh. Itu kan juga gak apa-apa, bukan sendal gua. Mau dipasang di bawah. No, tuh. Cik, mana? Suruh nungguin. Bentar. Rapat akhirnya. Heeh. Iya. Ya, boleh. Iya. Awal. Saya nggak jadi tinggal di ruang mana? Saya bingung nyari ruang.
Udah dianggap habis apa aja lah. Ya udah. Yang penting aku sudah melaksanakan tugas. Kalau nggak mau diapain? Sudah? Udah. Ya, masih bisa jalan. Mau pakai suara tadi? Udah jelas nggak bisa apa-apa.